Assalamualaikum guys. Assalamualaikum guys. Halo guys, nama aku Isnan Raziza dari program studi akuntansi kelas P2K semester 3. Di sini aku sama teman seperjuangan nih. Halo guys, nama aku Putri Fitriani dari kelas P2K akuntansi semester 3 juga guys. Di sini kita akan memenuhi UAS mata kuliah manajemen operasional nih. Podcast kali ini kita bakal bahas tentang standar kualitas perusahaan di PT Mustika Ratu dalam meningkatkan produktivitas PT Mustika Ratu yang bersertifikat ISO 9002 Is. Tolong jelasin dong Is tentang perusahaan itu Is. Oke Put, sebelumnya aku bakal jelasin tentang sekilas perusahaan PT Mustika Ratu yang bergerak di bidang produksi alat kecantikan atau kosmetik dan obat-obatan. Di mana perusahaan itu akan selalu mencari inovasi-inovasi baru dalam produk pemasarannya. PT Mustika Ratu ini berdiri pada tahun 1978 dan diresmikan pada tahun 1981 dan semakin berkembang sampai sekarang. Sampai sekarang kan masih beroperasi nih PT-nya, semakin berkembang. Nah, perusahaan akan meningkatkan produknya dan melihat dari mutu yang digunakan. Nah, yang mengukur sifat dari mutu suatu produk itu kan ada harga wajar atau melihat dari harga pasar nih. Terus ada ekonomi, itu ada jangkauan nilai harganya. Ada tahan lama atau pengaturan masa pemakaiannya, terus aman, tidak merugikan orang lain, ada mudah digunakan dan mudah dibuat, juga mudah dibuang. Terus yang aku tahu ya Is, yang mempengaruhi mutu itu sendiri ada banyak macamnya, kayak market atau pasar, itu tujuan pemasarannya. Terus juga ada money atau uang, biaya yang dikeluarkan dan pemasukannya. Terus juga ada manajemen, itu organisasi yang disusun dan terorganisasi. Ada manusia, itu target pemasaran kayak tujuan untuk penjualan. Terus ada motivasi kayak dapat memberikan inovasi dan motivasi. Terus ada materi, itu kualitas yang dipakai dan biaya yang dibutuhkan. Terus juga ada mesin, itu untuk alat yang diperlukan dalam pembuatan produknya. Terus juga metode informasi, kayak informasi yang disebarkan dalam pemasarannya, kayak iklan kayak gitu Is. Terus juga ada dan mounting produk rekrutmen itu. Terus kamu tahu nggak Is, TQM itu apa? TQM atau Total Quality Management itu bisa disebut juga cara yang digunakan perusahaan untuk memenuhi kepuasan konsumen. Oh, jadi TQM itu untuk memenuhi kepuasan konsumen nih. Terus apa aja sih TQM yang digunakan pada PT Mustika Ratu Is? Yang aku tahu sih ya, prinsip yang digunakan dalam penerapan TQM-nya itu ada 3 Put. Tidak terlepasnya sistem TQM yang digunakan dari ISO 9002 dan mulai diterapkan pada 10 Oktober 1995 di setiap departemennya. Yang pertama itu ada fokus utama ada pada pelanggan atau customer focus. Ini tuh bergerak di bidang kosmetik dan jamu. PT Mustika Ratu mampu bersaing dengan tingkat produk bermutu tinggi dan mampu bersaing dengan harga pasaran dan memberikan akses penilaian keluhan pelanggan dengan baik. Ya, yang kedua itu ada proses perbaikan dan peningkatan produksi atau proses improvement. Jadi tuh PT Mustika Ratu itu tuh memberikan pencegahan terhadap hambatan dalam proses produksi agar memberikan produk yang bermutu dan meningkatkan kinerja perusahaan. Dan yang ketiga itu ada keterlibatan seluruh karyawan dalam usaha untuk meningkatkan mutu produk atau yang disebut dengan total improvement. Nah, ngomong-ngomong keterlibatan karyawan untuk meningkatkan mutu produk, aku mau cerita sedikit nih. Apa tuh Kebetulan kan aku iya nih kan kebetulan aku kerja di dunia manufacturing dalam produksi pembuatan gitar elektrik ya. Terus? Nah, di situ tuh ada form kaizen Put namanya, atau usulan perbaikan gitu loh. Oh, itu tuh buat apa ya Is? Ya, jadi setiap karyawan tuh berhak mengajukan atau memberikan pendapatnya tentang apa yang kurang
atau yang sudah tidak memenuhi beberapa standar produksi food. Oh, kayak gitu. Dengan sasaran tujuannya itu untuk kualitas pastinya kan. Terus untuk cost atau biaya, terus untuk delivery atau pengiriman, untuk HSE atau Environment, Health and Safety, ini tuh untuk mengidentifikasi potensi bahaya pada lingkungan kerja tertentu. Terus untuk moral juga, dan 5S. 5S ini maksudnya yaitu efisiensi, mengurangi buangan baik barang, peralatan atau waktu. Nah, di sini bukan hanya pembiasa buat, tapi ada reward gitu loh di setiap pengajuan. Oh gitu. Biasanya apa tuh? Biasanya apa? Iya, makanya jadi itu karyawan jadi semangat gitu loh buat melakukan inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan kualitas produksi dalam industri ini. Jadi kan ini termasuk cara perusahaan untuk selalu melakukan perubahan-perubahan dan inovasi baru dalam meningkatkan kualitasnya. Oh, kayak gitu ya, Is ya. Bagus berarti dong ya PT kamu tuh. Jadi kayak ada reward gitu kan, alhamdulillahnya. Terus dari perusahaan itu kan sendiri karyawan juga dilibatkan secara langsung gitu ya, Is ya. Untuk menciptakan produk bermutu tinggi dengan harga terjangkau, dan karyawan itu sendiri pun bisa sejahtera kan. Untuk peningkatan perbaikan proses PT Mustika Ratu itu gimana sih, Is? Apa sama kayak perusahaan kamu kerja? Apa semua perusahaan nerapin proses itu? Iya, jadi peningkatan dalam memperbaiki proses pada perusahaan PT Mustika Ratu itu dengan cara yang pertama itu mengidentifikasi masalah, yang kedua itu mengidentifikasi dan mendokumentasikan proses, terus yang ketiga itu mengukur hasil kerja, yang keempat memahami latar belakang dan penyimpangan yang ada, yang kelima itu membuat ide-ide baru atau inovasi-inovasi baru, terus yang keenam itu ada menerapkan dan membuat pemecahan terhadap masalah yang timbul. Kayak gitu. Yang aku tahu setelah penerapan TKM itu katanya ada peningkatan yang tajam dari awalnya 19,01% ke 18% dibandingkan sebelum penggunaan TKM. Berarti TKM sangat berpengaruh dalam perusahaan untuk memberikan keberhasilan dalam peningkatan produktivitas dan menurunkan nilai cacat yang dihasilkan dalam PT Mustika Ratu itu. Nah, tadi kan kita bahas kelebihannya nih. Pasti ada kekurangannya dong. Atau hambatan gitu. Tidak mungkin kan kayak semua sistem 100% tanpa hambatan gitu, nggak ada kan. Pastinya terus ada aja sih kelemahannya. Iya, jadi tuh pada dasarnya perusahaan Mustika Ratu menyadari bahwa tidak mudahnya melakukan penerapan TKM dari ISO 92 itu. Tapi itu PT Mustika Ratu juga membutuhkan dukungan dalam mengatasi hambatan dari semua pihak perusahaan Mustika Ratu tersebut. Makanya ya ada beberapa faktor kelemahan dan hambatan dalam penerapan TKM tersebut, yaitu diantaranya itu yang pertama adanya masalah dokumentasi yang membebani dan mengganggu pekerjaan karyawan pun. Jadi kan dokumentasi ganggu produksi tuh ya juga harus dokumentasi dulu, foto-foto dulu, action yang baik, kan ganggu banget ya. Terus yang kedua itu ada biaya penerapan TKM yang sangat mahal, yaitu dengan memberikan pelatihan khusus. Biaya pasti semua sistem baru ya ada biayanya kan. Pasti ada biaya penerapan TKM tersebut. Salah satunya itu ternyata sangat mahal. Dengan memberikan pelatihan khusus itu juga pengeluaran kan bagi perusahaan. Tapi di sini untuk hasil yang signifikan juga harus mengeluarkan biaya besar terus. Gitu. Berarti kayak itu ya, kayak kalau setiap ada training untuk pelatihan itu pasti ada pengeluaran biaya tambahan gitu ya? Iyalah, pastinya pengeluaran lagi kan ya. Terus itu tuh yang ketiga itu masalah program-program yang diberikan kepada manajer saja.
karena biaya yang mahal ya, jadi buat memangkasnya, jadi pelatihan itu cuma dikasih ke pimpinan doang, kayak manajer gitu loh. Tingkatan itu aja nanti, ya. Iya. Iya, jadi nanti pimpinan itu sendiri yang melatih operatornya gitu loh. Jadi kan nggak semua karyawan bisa mengikuti pelatihan tersebut. Jadi kayak pimpinan-pimpinannya aja gitu loh. Iya, siap. Terus yang keempat itu hambatannya tuh dari analisis tingkat produktivitas mutu dalam menilai tingkat produktivitasnya sebelum dan sesudah penerapan TQM dari ISO 9002 dan dihitung dengan menggunakan rumus KPR atau Quality Product Ratio. Itu kan butuh analisis ya, butuh waktu, itu juga hambatan buat penerapan TQM. Jadi bikin lama gitu ya? Iya, benar deh. Oh gitu. Itu tuh hambatan-hambatannya Put. Oh gitu Is, jadi hambatan bagi PT Mustika Ratu itu sendiri ya Is ya, bagaimana cara pencegahannya, terus ada dan penanganannya kayak gitu ya. Berarti secara langsung dengan menerapkan TQM pada peningkatan kualitas produk ini atau di PT Mustika Ratu itu sangat bagus penerapannya ya, dan dapat terorganisasi dengan baik gitu ya. Benar, siap. Terima kasih banyak nih pendapat-pendapatnya terus sama keterangannya gitu, penjelasannya. Berarti oke, itu saja pembahasan dari kita ya untuk penjelasan di PT Mustika Ratu ini. Semoga penjelasannya bermanfaat gitu ya. Terus juga bisa diterima dengan baik, dan mohon maaf jika salah-salah kata dari kita gitu ya. Kita akhiri guys. Ya benar, kita akhiri guys. Terima kasih banyak. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.